Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yanatul Uyun dengan NIM 2313403132 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas BKI 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat learning journal yang ke-6 dari mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat learning journal pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026. Seperti biasa, mata kuliah Public Speaking dilakukan di hari Senin tanggal 30 Maret 2026 di jam 11.00 sampai 12.30. Nah, seperti biasa, kelas dimulai dengan berdoa terlebih dahulu dan melakukan public speaker yang diampu oleh 3 orang dan diberi waktu selama 10 menit. Nah, yang pertama ada Dwi Rasmi dan yang kedua ada Ilham Fani dan yang ketiga saya sendiri. Ya, selanjutnya setelah public speaker selesai dilanjut dengan presentasi kelompok 4, yaitu syarat-syarat public speaking dan faktor pendukung dan penghambat pada public speaking. Nah, syarat-syarat public speaking itu ada 6. Yang pertama, persistence atau keteguhan dan keuletan. Yang kedua ada patience atau kesabaran. Yang ketiga ada planning atau perencanaan. Yang keempat ada preparation atau persiapan. Yang kelima ada polishing atau penyempurnaan bahasa dan penyampaian. Yang keenam ada praktik atau latihan. Selain ada syarat-syarat public speaking, ada juga faktor pendukung pada public speaking. Yang pertama, kejujuran. Nah, biarkan para pendengar dan penonton merasakan pengalaman dan perasaan pembicara, berkata jujur kepada audiens tentang keadaan pembicara. Yang kedua, sikap yang benar. Ada kemampuan untuk bicara meskipun untuk pertama kali merasa tidak enak, membuat komitmen untuk tetap bicara dan meningkatkan kemampuan berbicara dengan melatihnya dengan serius. Nah, yang ketiga ada minat terhadap orang lain. Memiliki perhatian yang besar terhadap audiens. Yang perlu diingat, setiap orang ahli dalam satu hal perlakukan audiensi dengan perhatian yang terbaik sebagaimana pembicara ingin diperhatikan ketika memberikan suatu topik pembicaraan. Yang keempat, keterbukaan terhadap diri sendiri. Menceritakan keadaan diri sendiri ketika berbicara di depan audiens dengan mengakui adanya kelemahan dan keterbatasan ilmu serta menerima diri sepenuhnya. Yang kelima itu belajar dan berlatih. Proses belajar public speaking dapat diawali dengan mencari bahan bacaan sebanyak mungkin yang memang berkaitan dengan public speaking lalu mempelajarinya. Nah, yang keenam, lingkungan yang tepat. Oleh sebab itu, penting sekali untuk bisa mencari lingkungan yang tepat sehingga dapat mendukung konsentrasi di dalam proses belajar public speaking. Nah, yang ketujuh itu bakat. Nah, bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dari memang sudah ada sejak lahir. Bakat dapat menunjang keberhasilan seseorang untuk bisa belajar public speaking dalam waktu yang lebih cepat dan lebih baik. Nah, meskipun dalam hal ini bakat bukan merupakan faktor utama. Selanjutnya, faktor penghambat public speaking. Yang pertama, merasa tidak percaya diri. Orang yang punya kepercayaan diri rendah akan mudah menganggap dirinya tidak mampu. Mereka akan cenderung menolak tantangan dan berpikir mereka tidak bisa, padahal mungkin belum mencobanya sama sekali. Yang kedua, kurang menguasai materi.
Poin kedua ini, hambatan public speaking adalah kurang menguasai materi yang akan disampaikan. Bisa saja karena mereka belum melakukan riset atau persiapan sebelumnya. Yang ketiga, takut kritikan. Nah, apapun yang kita lakukan, pasti ada saja komentar dari orang lain, termasuk dalam bidang public speaking sekalipun. Nah, tapi jangan anggap itu sebagai hambatan ya. Nah, yang keempat ada trauma masa lalu. Mungkin kamu punya pengalaman kurang menyenangkan sehingga gugup saat public speaking. Misalnya nih, karena pernah dibully saat masih sekolah. Nah, mengalami kejadian memalukan di depan umum atau membuatmu atau mendengar komentar orang lain yang bisa membuatmu kepikiran. Yang kelima ada tipe kepribadian. Nah, misalnya kita mempunyai tipe kepribadian itu introvert, kayaknya enggak bakat deh berbicara di depan umum. Jangan salah guys, skill public speaking bisa sangat dipelajari oleh siapapun. Nah, yang keenam itu ciri khas. Kamu merasa berbeda karena kamu punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya adat logatnya, medoknya, atau cara berbicara yang kadel, bikin kamu minder dan takut ditertawakan. Nah, yang ketujuh itu kecemasan saat berbicara di depan umum, atau yang dikenal dengan istilah apprehension. Nah, kecemasan ini muncul karena mahasiswa merasa takut dinilai, takut melakukan kesalahan, merasa suaranya tidak enak didengar, atau khawatir akan lupa materi yang disampaikan. Yang ke-8, kurangnya pengalaman, rendahnya kepercayaan diri, serta persepsi negatif terhadap diri sendiri saat berbicara. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan pada Learning Journal kali ini. Kesimpulan dari syarat-syarat public speaking dan faktornya, public speaking yang efektif tercipta ketika pembicara memenuhi syarat-syarat dasar, yaitu planning, preparation, practice, presenten, policing, didukung faktor positif seperti percaya diri, penguasaan materi, dan mampu mengatasi faktor penghambat yaitu nervous, kurang persiapan, gangguan teknis. Nah, jika ketiganya dipadukan dengan baik, maka proses komunikasi akan berjalan lancar dan pesan dapat diterima oleh audiens secara optimal. Mungkin segitu pada Learning Journal kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.